Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, sehingga kepada kita pengikutnya sampai kelak di akhir zaman. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang hadis Imam Bukhari yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari nomor 54. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Ananda sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini dikemukakan bahwa setiap perbuatan pasti berkaitan erat dengan niat. Artinya tidak ada satupun perbuatan yang tidak memiliki motivasi atau yang tidak memiliki niat. Contohnya, Ananda membawa uang 2.000, minta dari mama bawa uang 2.000, pergi keluar menuju ke warung dalam keadaan lapar. Nah, itu berarti sudah pasti ada niat ingin membeli makanan, ya. Beda lagi, Ananda melihat teman sedang meniup balon, kemudian Ananda ingin balon, ya. Lalu Ananda ambil uang, lalu pergi ke toko mainan. Di situ tentu saja niatnya mau apa? Mau membeli mainan atau mau membeli balon seperti temannya, ya. Jadi tidak ada niat, tidak ada perbuatan tanpa motivasi. Nah, jika kita niatnya karena Allah, maka hasilnya juga akan karena Allah. Jika niatnya karena yang lain, maka hasilnya juga akan karena yang lain. Baiklah anak-anak sekalian, ada 3 keutamaan yang bisa kita ambil dari hadis tentang niat tersebut. Di antaranya, 1, bahwa sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Misalnya, tidak mungkin ada amalan wudu jika tidak ada niat untuk berwudu. Maka tidak mungkin akan sah wudunya jika tidak niat berwudu, ya. Tidak mungkin ada terwujud wudu kalau tidak ada niat untuk berwudu dari diri kita, ya. Yang kedua, sesungguhnya manusia diberi pahala dan siksa itu menurut niat dari amalannya. Contohnya, jika niatnya baik, maka amalnya baik. Jika niatnya buruk, maka amalnya pun buruk, walaupun bentuk perbuatannya baik. Ya, contohnya, apabila kita
pergi ke sekolah atau kita belajar di rumah dengan niat karena Allah, maka insya Allah Allah akan memberi pahala sekecil apapun kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Ya, misalnya hari ini belajar, ibu guru menyuruh kalian belajar di rumah saja dengan cara membantu kegiatan orang tua sehari-hari. Lalu dengan niat karena Allah, kalian hanya menyapu saja, karena kata mamanya silakan menyapu saja. Nah, kegiatan menyapu itu insya Allah akan diberi pahala yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari pahala itu mudah dan murah, ya. Nah, adapun kegiatan yang baik tapi niatnya buruk, maka tetap saja akan diberi pahala yang buruk. Contohnya, ingin memberi kepada orang lain, ingin memberi kepada teman, tapi dia mendapatkan barang yang akan dia berikan itu dengan jalan mencuri. Nah, itu berarti berniat melakukan amal yang baik tetapi dengan niat yang buruk, ya. Atau misalnya kalian memberi makanan tapi dengan niat ingin dipuji oleh orang lain, memberikan sumbangan ke masjid atau ke musola tapi ingin dipuji orang lain sebagai seorang dermawan, ya, dengan niat ria atau pamer, mengharapkan pujian bukan dari Allah tapi dari manusia. Nah, itu berarti termasuk perbuatan baik yang memiliki niat buruk. Maka hal yang tersebut adalah akan diberi pahala yang buruk juga oleh Allah. Yang ketiga, segala perbuatan manusia ya terdiri atas 3 bagian, yaitu ketaatan, kemaksiatan, dan perkara mubah. Mohon maaf. Ananda sholihin dan sholihat rahimakumullah, perbuatan maksiat tidak bisa diubah sama sekali dengan niat baik, ya. Contohnya seperti seorang yang mencuri harta orang lain dengan niat untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Maka hal tersebut hukumnya tetap dosa dan haram. Ya. Sekalipun niatnya baik, tapi amalnya buruk, juga itu tetap dosa dan haram. Jadi, perbuatan yang baik niatkan dengan niat yang baik. Itulah yang akan diberi pahala yang baik oleh Allah. Jadi tidak ada niat baik perbuatannya buruk, atau niatnya buruk perbuatannya menghasilkan perbuatan baik. Tidak ada. Yang ada itu niat baik, amal baik. Itulah yang akan menghasilkan pahala yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan adalah segala perbuatan taat berkaitan dengan niat di dalam keabsahan dan kelipatan pahalanya. Misalkan ia berbuat taat dengan niat karena Allah, bukan karena ria atau pamer kepada orang lain, maka ketaatannya akan diterima oleh Allah. Semisal ada sebuah ibadah, yaitu ibadah kurban ataupun sedekah, ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Ibadah yang berkaitan dengan harta ini cenderung lebih mudah dilaksanakan. Ya, kenapa? Karena setan juga menggoda dengan cara lain. Jadi, bagaimana cara setan menggoda amaliyah ibadah yang berkaitan dengan harta tadi? Misalnya, kita berkurban tetapi ingin dipuji orang lain. Oh, si fulan ini orang kaya, dia kurban setiap tahunnya. Ya, dia ingin dipuji dan disanjung orang lain. Atau dengan mudah kita dapat memberikan sedekah berupa uang atau baju kepada orang lain, tapi ingin diliput, ya, atau ingin disebutkan oleh orang lain bahwa inilah dia orang yang sudah menyumbang pada hari ini. Tidak boleh seperti itu, ya. Bahkan di dalam agama, apabila kita bersedekah dengan tangan kanan, maka tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya apa?
ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara yang mubah itu bisa berubah menjadi pahala jika dilakukan dengan niat yang baik, ya. Atau bisa berubah menjadi hal buruk yang akan mendapatkan pahala yang tidak baik jika kita niatkan dengan niat yang tidak baik juga. Oleh karena itu, niatkanlah selalu yang terbaik dalam setiap amal kita. Semoga sekecil apapun amal kita dengan niat yang baik akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita lihat kembali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthad dunya nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Dengan melihat ayat ini, kita mengerti bahwa kebaikan akhirat jauh lebih besar dan abadi dibanding dengan pahala di dunia. Oleh karena itu, seorang muslim beribadah bukanlah untuk hari ini, tetapi jauh memikirkan masa depan waktu setelah kematian, bahwa amal yang sedikit semoga bisa berlipat ganda pada hari kemudian, pada yaumul hisab, sehingga kita akan dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri dan mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ananda sekalian, sholihin dan sholihat rahimakumullah, demikian penjelasan dari Ibu tentang niat yang baik. Mari kita luruskan niat, kita teguhkan amal kita dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Demikianlah yang Ibu dapat sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apabila ada kata-kata yang benar, maka hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ibu akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.